kalian perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kamu benda apakah ini? Atau mungkin di rumah anak-anak ada benda-benda seperti ini? Kira-kira nama benda ini apa ya? Kemudian fungsinya untuk apa? Dan dari mana ya asal benda-benda ini diproduksi? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran pertama. Anak-anak, namun sebelumnya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, benda yang kalian lihat di gambar sebelumnya tadi adalah gerabah. Nah, gerabah itu adalah barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa salah satu tempat penghasil gerabah adalah Pulau Madura? Nah, Madura ini merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Ngomong-ngomong, apakah anak-anak sudah tahu di mana letak Pulau Madura? Iya, Pulau Madura ini terletak di sebelah timur kota Surabaya. Nah, coba anak-anak amati peta berikut ini. Nah, inilah peta Pulau Madura. Nah, Pulau Madura ini masih satu kesatuan provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur. Anak-anak, ternyata untuk menghasilkan gerabah yang berkualitas ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, untuk menghasilkan gerabah yang berkualitas diperlukan tentu saja yang pertama adalah tanah liat dengan kualitas yang tinggi. Karena gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berkualitas tinggi, maka akan menghasilkan gerabah dengan kualitas yang baik pula. Nah, tanah liat tersebut kemudian akan dibentuk menjadi bentuk yang kita inginkan. Misalnya berbentuk kendi, vas bunga, gentong, dan sebagainya. Nah, setelah melalui proses pembentukan, maka akan jadilah sebuah gerabah yang difungsikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita. Bu Eka, bagaimana sih cara membuat gerabah itu? Nah, untuk memahami bagaimana cara pembuatan gerabah, coba anak-anak simak video berikut ini ya. Nah, anak-anak, melalui video ini bisa kita lihat bahwa untuk membuat gerabah ada beberapa peralatan yang kita butuhkan. Nah, salah satunya adalah alat pemutar seperti ini. Nah, lihatnya itu akan diletakkan di atas alat pembuat gerabah ini. Nah, alat ini akan berputar terus-menerus. Nah, anak-anak, awalnya tanah liatnya ini kan bentuknya hanya menggumpal ya. Nah, setelah dibentuk dengan menggunakan tangan kita, kemudian diarahkan juga dengan tangan kita. Nah, sementara alatnya akan terus berputar selama proses pembuatan, maka akan dihasilkanlah bentuk yang kita inginkan. Anak-anak, gerabah ini dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya dulu. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah yang sudah dibuat tadi kemudian akan melalui proses pembakaran. Nah, anak-anak, apabila
sinar mataharinya itu sangat bagus, maka bisa langsung dijemur. Nah, bisa juga untuk menghemat waktu, biasanya gerabah-gerabah ini yang telah dibentuk tadi akan dibakar. Tujuannya apa? Agar gerabah-gerabah ini menjadi awet. Jadi bisa dijemur dan juga bisa dibakar. Nah, setelah itu hasil gerabah yang sudah dibakar maupun dijemur tadi akan ditempatkan di ruang penyimpanan gerabah. Nah, anak-anak, setelah itu gerabah-gerabah itu kemudian akan dihias atau dicat agar menghasilkan gerabah-gerabah yang lebih menarik dan juga bernilai jual tinggi. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami lagi secara detail bagaimana proses pembuatan gerabah, mulai dari persiapan alat dan bahan, alat-alat apa saja yang dibutuhkan, bagaimana proses pembuatannya, silakan anak-anak buka buku paketnya halaman 124 sampai 127 ya anak-anak. Nah, di buku kalian, di buku paket sudah ada bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Nah, anak-anak, bacaan ini terdiri dari 11 paragraf. Nah, selain itu, selain anak-anak membaca bacaan ini, coba anak-anak cari ide pokoknya. Untuk ide pokoknya kita cari bersama-sama ya. Nah, anak-anak, ini adalah paragraf yang pertama. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat oleh manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, anak-anak, ini adalah paragraf yang pertama. Coba anak-anak amati dulu, kira-kira apa ya ide pokoknya? Sudah ketemu? Iya, ide pokoknya adalah salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Nah, anak-anak, tidak perlu sampai titik, kita ambil sampai koma, itu sudah bisa dimasukkan sebagai ide pokoknya. Kita ambil dari kalimat yang pertama. Kemudian kita lanjut ke kalimat yang kedua. Maaf, ke paragraf yang kedua. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Nah, anak-anak, apa ide pokok dari kalimat ini, dari paragraf ini? Mohon maaf. Iya, ide pokoknya adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang digunakan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Nah, ide pokoknya adalah di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Kita lanjut ke paragraf yang keempat. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat
liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Nah, apa ide pokoknya? Ya, ide pokoknya adalah gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Kita ke paragraf yang berikutnya. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Andulyang, Dukoru Baru, Yangkatan Kengean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang Pakaporan, dan Brega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Nah, ide pokoknya adalah beberapa daerah penghasil gerabah dari Madura. Nah, anak-anak, untuk contoh paragraf ini bisa kita singkat menjadi beberapa daerah penghasil gerabah dari Madura. Paragraf yang berikutnya adalah memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Nah, ide pokoknya adalah tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Anak-anak, untuk paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi sudah kita bahas bersama. Nah, tugas anak-anak adalah mencari ide pokok mulai paragraf 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, pada buku paket halaman 128. Nah, anak-anak, untuk menentukan ide pokok bisa anak-anak singkat, diringkas ya, bisa diringkas menjadi kalimat yang singkat. Jadi dari kalimat utamanya silahkan diringkas menjadi ide pokok ya, sampai paragraf 11 halaman 128. Anak-anak, dan ini adalah latihan soal untuk hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan, kemudian dijawab dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing untuk mendapatkan nilai. Selamat belajar anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.